Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajijah dari kelas PTI 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi menjadi hal yang sudah tidak asing lagi. Perkembangan teknologi informasi saat ini memang jauh lebih pesat dari tahun-tahun sebelumnya. Transformasi dari teknologi masa lalu menjadi teknologi yang lebih canggih, mudah, dan cepat. Yang pertama, evolusi perkembangan teknologi informasi. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utamanya terjadi era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Implementasi internet, elektronik, virtual office, dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara. Sebagai penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan satu revolusi di bidang sistem informasi. Data atau informasi yang pada zaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik. Tidak berlebihan jika salah satu pakar IBM menganalogikannya dengan perkembangan otomotif sebagai berikut. Seandainya dunia otomotif mengalami kemajuan sepesat teknologi informasi, saat ini telah dapat diproduksi sebuah mobil berbahan bakar solar yang dapat dipacu hingga kecepatan maksimum 10.000 km per jam dengan harga belinya hanya sekitar $1 Amerika. Secara mikro, ada hal cukup menarik sekitar untuk dipelajari, yaitu bagaimana evolusi perkembangan teknologi informasi yang secara signifikan mempengaruhi persaingan antara perusahaan-perusahaan di dunia, khususnya yang bergerak di bidang jasa. Yang kedua, perkembangan teknologi era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960 ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung yang sedemikian cepatnya menyebabkan banyak sekali perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengolahan data atau data processing. Pemakaian komputer di masa ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi karena terbukti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Mempergunakan komputer jauh lebih efisien atau dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan memperkerjakan berpuluh-puluh SDM untuk hal serupa. Pada era tersebut, belum terlihat suasana kompetisi yang sedemikian ketat. Jumlah perusahaan pun masih relatif sedikit. Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan besar secara tidak langsung atau memonopoli pasar-pasar tertentu. Karena belum ada pesaing yang berarti, hampir semua perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang infrastruktur atau listrik dan telekomunikasi dan pertambangan pada saat itu membeli perangkat komputer untuk membantu kegiatan administrasi sehari-hari. Yang ketiga, era kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Di awal tahun 1970, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Dengan seperangkat komputer yang dapat ditaruh di meja komputer atau desktop, seorang manajer atau teknisi dapat memperoleh data atau informasi yang telah diolah oleh komputer atau dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan mini komputer, bahkan mainframe. Kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Tidak seperti halnya pada era
komputerisasi di mana komputer hanya menjadi milik pribadi, divisi EDP atau Electronic Data Processing. Pada suatu perusahaan, di era kedua ini setiap individu organisasi dapat dimanfaatkan kecanggihannya komputer, seperti untuk mengolah database maupun data processing. Pemakaian komputer di kalangan perusahaan semakin marak, terutama didukung dengan alam kompetisi yang telah merubah dari monopoli menjadi pasar bebas. Secara tidak langsung, perusahaan yang telah memanfaatkan teknologi komputer sangat efisien dan efektif dibandingkan perusahaan yang sebagian prosesnya masih dikelola secara manual. Akibat kemajuan teknologi, perubahan pola pikir sebagai syarat. Dari ketiga era di atas, terlihat bagaimana alam kompetisi dan kemajuan teknologi secara informasi sejak dipergunakannya komputer dalam industri hingga saat ini terkait satu dan lainnya. Memasuki abad informasi berarti memasuki dunia dengan teknologi baru. Teknologi informasi mempergunakannya. Teknologi informasi seoptimum mungkin berarti harus merubah mindset. Merubah mindset merupakan hal yang teramat sulit untuk dilakukan. Karena dunia maju dan negara-negara tetangga Indonesia sudah memiliki komitmen khusus untuk mengambil bagian dalam penciptaan komponen-komponen sistem informasi. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.